Halo guys, kembali lagi ke DPS Programming. Sekarang kita akan mulai pembelajaran tentang pengulangan loop for while. Oke, sini kita akan belajar banyak, yaitu tentang loop 101, repeat, x times, and until repeat, selanjutnya for the and while, enumerate and length, combine list and loop, dan terakhir kita akan membahas tentang flowchart dari loop itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas loop 101 repeat x times. Oke. Di sini loop itu digunakan sebagai program untuk mengulang mengulang program sebanyak x kali. Nah, di sini itu kita udah tahu ingin mengulang berapa kali. Jadi kita nggak perlu kopas sebanyak itu agar programnya itu jalan sebanyak itu. Seperti ini, for in range 3 tanya bahan. Nah, di sini itu for digunakan untuk menunjukkan baris ya, menunjukkan baris. Kalau saya terjemahkan kodenya akan jadi untuk 3 baris ini eh, silakan print ini yang di bawah ini tanya bahan kurung buka ini. Nah, di sini dipakai untuk kita nggak tanya bahan itu ngetiknya 3 kali. Oke, selanjutnya kita punya repeat until kondisi while not kondisi. Nah, di sini kita belum tahu mau menjalankannya berapa kali. Tapi kita tahu bahwa kita bisa menjalankan ini sebanyak kalau kondisinya bersifat true ya. Atau kita mau berhenti kapan nih? Nah, kita mau berhenti di saat itu jadi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskannya di contoh codingan ini. Oke, pertama kita punya valid equal false. Kenapa pertamanya begini? Karena ini belum valid. Kita memulai suatu loop karena kondisinya belum maksud saya itu kita memulai loop dengan kondisinya belum valid. Oke. Nah, kalau kita udah validnya terus, masa kita belum memulai loop tapi sudah true, kan nggak masuk akal. Nanti jadi error. Oke, di sini valid equal false ya. Nah, ini untuk flag awalnya, flag mulainya, well not valid. Nah, di sini ketika not valid, nah not validnya kan berarti kan not false. Nah, berarti true kan. Nah, ini nih well true ini akan jalan ini. Nah, kita akan memasukkan program nomor sama dengan input. Oke, nomor sama dengan input, kita akan membuat variabel nomor dan akan menerima input masukkan angka 0 sampai 4. Nah, kalau nomor is digit kurung kurung buka sama dengan bawah ini, saya akan menjelaskan dulu is digit. Di sini is digit akan berperan sebagai pengsaring jawaban kita. Oke. Jadi SPJ ini akan memastikan bahwa jawaban dari ini nih benar-benar digit. Jadi kekurangannya ini sebenarnya ini lumayan banyak. Jadi SPJ ini akan tidak mendeteksi yang namanya angka minus atau angka yang atau angka yang ada misinputnya kayak ada spasi atau apalah gitu. Nah, kalau nomor is digit ini ada kesalahan, maka di bawahnya itu kan ada garis nih, bawahnya itu ada else harus angka. Nah, ini kalau kesalahan inputnya di is digit ini kayak kita memasukkannya salah minus gitu atau ada spasi atau ada alfabet. Nah, di else ini akan diucapkan harus angka. Nah, lalu kalau jawabannya benar bagaimana? Nah, di sini kita akan membuat variabel 6 yang eh, di yang akan diisi integer nomor ya. Tadi kan nomor. Nah, kita akan mendefinisikannya sebagai integer. Oke, kalau 0 kurang dari sama dengan 6 dan 6 kurang dari sama dengan 4, maka valid sama dengan true. Di sini loop akan berhenti jika kondisi ini eh, dibilang benar ya. Nah, 0 kurang dari atau sama dengan. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau is digit ini melanggar minus. Nah, jadi 0 kurang dari atau sama dengan tidak akan mengidentifikasikan minus sebagai inputannya. Nah,
sekarang kalau sudah semuanya benar, nah kita akan kembali ke while not valid ini, maka while not valid ini akan menjadi valid yang tadi masukkan ini, masukkan valid sampai dengan true ini. Nah, maka selanjutnya akan print sheet nomormu, koma 6 ini adalah jawaban kita, yaitu variabel 6 ini. Oke, lanjut. Di sini kita punya for and while di program Pizza kita. Nah, nanti program Pizza itu apa? Saya akan menjelaskannya, terutama program yang terakhir ya, karena itu saya buat agak kompleks. Oke, for. For di sini tuh jalanin blok setiap item di koleksi atau setiap angka di range. Tadi kan range-nya ada 3. Nah, berarti jalanin blok untuk 3 baris. Nah, di sini tuh for i in enumerate available pizza. Jangan khawatir, enumerate itu apa, i itu apa, pizza itu nanti variabelnya bagaimana. Saya akan menjelaskannya kalian di eh, VSC saya, yaitu eh, coding program belanja pizza. Oke, selanjutnya kita punya while jalan selama kondisi true. Nah, tadi kan ada program yang kita while not valid. While not valid ini, ketika validnya false, berarti kan sama dengan not false kan? Berarti true. Not false itu kebalikannya false, berarti true. Nah, di sini kita punya contohnya continue ordering to true, maka continue ordering true itu bisa dibilang ini kalau valid di sini kita punya permulaan valid false. Nah, kalau mau di sini kita buat baru lagi yaitu variabel continue ordering yang dibuat true. Nah, ketika di sini well not valid dan di sini well continue ordering, maka sama saja karena di sini well well not valid itu sama dengan well true. Di sini well continue ordering sama dengan well true. Oke, di baris berikutnya ada answer sama dengan input. Di sini answer akan bertindak sebagai jawaban dari input ini. At pizza, yes or no. Nah, nanti ada perintah yang kita disuruh masukkan yes atau no. Nah, tapi ini nggak lengkap ya. Oke, if answer equal yes atau exactly equal yes, maka tambah pizza. Kalau dia nggak jawab yes, maka continue ordering akan false, lalu loopnya akan berhenti atau kita bisa kayak nyuruh penggunanya buat eh, masukin input yang baru. Oke. Selanjutnya kita punya combine list and loops. Ingat, ini bukan combine list yang terpisah dan loops yang terpisah ya. Ini list dan loops itu digabung. Untuk apa sih? Nah, combine list dan loops ini digunakan untuk list kita dimasukkan ke program tadi, yaitu program loop ini. Nah, program loop ini kan kita masukkan list yang sudah kita jabarkan menjadi ini for pizza in enumerate. Nah, saya akan jelaskan dikit enumerate. Nah, nanti kita akan membuat list yang panjang itu, misal sosis, koma, ayam, koma, daging. Nah, di situ enumerate berfungsi sebagai apa namanya pemberi angka, ya, pemberi angka dari list tersebut. Jadi nanti kita bisa ubah dari baris seperti satu baris ini kayak sosis, daging, ayam itu, kita bisa ubah menjadi satu sosis, baris berikutnya dua ayam, baris berikutnya tiga daging. Nah, seperti itu. Oke, contohnya ini for pizza in enumerate menu topping print str i plus one plus dot plus pizza. Nah, di sini ini bertugas sebagai merapikan listnya. Oke, merapikan listnya karena listnya nanti akan bersifat satu baris. Satu baris ini kan koma, koma, koma. Nah, nanti kita akan buat berderet angka. Oke, lanjut kita akan menambahkannya ke list di loop. Oke, pizza order update navigate pizza choice. Nah, di sini itu sebenarnya programnya itu saya ubah ke jadi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan di sini masih bahasa Inggris. Nah, oke, di pizza order ini append ini akan berfungsi sebagai penambah dari jawaban yang baru. Jadi semisal pengguna jawabannya ada sosis, nah nanti programnya akan nanya si pengguna itu mau nambah lagi nggak? Misal mau nambah daging. Nah nanti input keduanya Anda telah memesan sosis
koma daging. Nah, itu tuh, append itu gunanya seperti itu. Oke, lalu kita print, ini sebenarnya hanya tambahan buat validasi ya. Kayak kita ingin mengucapkan apa ke customernya. Jadi kalau di sini print adding ini available pizza, terus pizza choice ini yang kita pilih variabel yang akan kita yang sudah kita buat dan sudah pengguna pilih plus pizza to the order atau menambah eh, menambah pesanan ini terus ke pesanan, oke? Nah, di sini terakhir kita ada flowchart. Oke, flowchart di sini akan saya buat sesimpel mungkin. Oke, di sini kita menemukan oke, saya gedein dulu. Nah, oke, di sini saya akan menunjukkan kalau ini tuh loop itu nggak serumit itu. Oke, di sini kita akan programnya start. Nah, saya akan menggunakan perumpamaan ya, nggak coding ya, karena memang nanti di codingnya akan bersifat agak kompleks, tapi saya akan jabarkan seperti ini saja. Karena sudah start, maka nanti listnya akan ditunjukkan ke penggunanya. Oke, ini sudah ditunjukkan, makanya. Nah, nanti penggunanya akan memilih menu yang sudah ditunjukkan. Terus penggunanya akan nanya, apakah Anda ingin belanja menu ini? Kalau tidak, kalau ia bilang tidak, maka langsung maka langsung end. Kalau dia bilang iya, lanjut diperintah memilih nomor menu. Oke. Nah, setelah diperintah memilih nomor menu, maka si kasir akan menjawab eh, nomor menu ini valid apa enggak. Maksudnya si kasir ini akan mengidentifikasi bahwa sebenarnya nomornya valid ya. Semisal ada menu nomor 1 sampai 6, bisa tuh penggunanya pilih nomor 7. Kalau enggak, itu kan enggak valid kan. Nah, kalau enggak valid menunya ini jadi tidak tersedia. Maka si kasir ini kan bertanya balik ke apa namanya, ke pelanggannya itu akan. Nah, di sini loop akan terjadi nih. Ini loop akan terjadi ya. Di perintah memilih nomor, nomor tidak valid, nomor tidak tersedia, balik lagi di perintah memilih nomor penuh. Nah, loop akan berakhir jika nomor menu itu valid. Nah, nomor itu valid ketika kita memilih nomor ya yang tadi contohnya 1 sampai 6. Ketika kita misal nomor 1, maka itu valid. Ini pesanan masuk. Di sini kita akan tanya lagi, mau tambah pesanan atau tidak. Nah, di sini tadi itu append itu bertindak sebagai ini nih. Append itu mau bertindak sebagai ini. Nah, mau tambah pesanan. Nah, kalau iya, maka kita akan mengulangi program dari awal. Nah, kalau tidak, maka sudah end. Nah, di situ adalah penjelasan singkat untuk materi kita hari ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang programnya di Scratch dan Python yang yang sudah saya program sendiri di Scratch dan VSC. Oke, lanjut. Oke, di sini kita akan membuat program Python dengan membandingkannya dengan Scratch. Nah, kenapa begitu? Karena kita akan membuat 4 program Python yang akan kita bandingkan dengan Scratch ini. Nah, untuk Python terakhir akan sedikit berbeda dengan Scratch karena itu akan eh, ditambahkan dengan hal-hal yang cukup menarik dan masih berkesinambungan dengan apa yang kita akan pelajari hari ini. Oke, untuk pertama-tama kita akan membuat when flag click. Nah, karena kita tidak ada tombol khusus untuk memulai program, kita akan membuatnya. Dan tombol khusus itu biasanya yang digunakan adalah enter. Maka kita akan membuat enter sebagai tombol untuk memulainya. Sebelum itu, kita akan import time dan SCH dulu. SCH dulu. Kenapa? Karena nanti kita bisa menggunakan time ini untuk time slip di program wait preset ini
dan SYS itu sebagai SYS.exit untuk keluar dari program di tengah-tengah. Oke, sekarang kita akan menggunakan print untuk memulai programnya mengajukan selamat datang, selamat datang. Oke, tekan enter untuk memulai. Di sini kita akan membuat enter sebagai tombol untuk memulai dengan cara if input if input di ini terus exactly sama dengan ini. Nah, kenapa dikosongkan kutip ini? Karena kita akan hanya memencet, maksudnya menekan enter. Nah, menekan enter di sini sama dengan membuat baris baru. Di sini membuat baris baru diartikan sebagai memulai program selanjutnya. Lalu kita akan print hmm, program dimulai. Oke, di sini sudah berarti habis ini else. Nah, jika si pengguna tidak menekan input, maka kita akan program agar program itu keluar. Oke. Print kesalahan input keluar program. Keluar program. Nah, di sini kita akan time slip agar tidak langsung keluar. Lalu kita langsung scs.exit. Di sini kita sudah membuat program when green flag klik dengan catatan bahwa kita harus memencet enter untuk memulai programnya. Sekarang kita akan membuat list untuk kita masukkan ke dalam loopnya ini. Oke. Listnya kita akan membuat list bahan sama dengan kita buat itu sebagai variabel. Kita akan membuat kue. Jadi kita akan membuat list dari bahan-bahan kue, yaitu bisa gula, sebentar, gula, lalu bisa eh, susu, terus bisa lagi ya, susu, terus garam, lalu bisa tepung, lalu bisa telur. Oke, di sini variabel sudah ada. Oke, di sini variabel sudah kita tentukan listnya. Sekarang kita akan membuat skor. Skornya sama dengan 0. Kita reset lagi. Oke, di sini indeksnya juga kita set jadi 1. Nah, indeks ini sebenarnya variabel yang akan kita gunakan untuk membuat loop-nya itu gampang. Saya akan jelaskan nanti. Oke. Sekarang kita akan masuk ke loop-nya. Oke. Sekarang kita akan masuk, berarti kita akan membuat program for kita tidak akan menggunakan i, kita akan menggunakan for in range 3, for in range 3, for in range 3, for in range expression. Sebentar, ini adalah problem yang saya sudah buat. Oke, jadi ada kesalahan di sini. Nah, di sini kita akan membuat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu bakal jadi eh, answer, answer sama dengan input. Ini kita pencet F karena kita di dalamnya akan membuat pertanyaan yang ada bagian indeksnya ini. Jadi kita itu membuat indeks di sini sebagai string ya. Nah, jadi eh, bahan ke indeks
indeks ke indeks sama dengan, oke, di sini indeks akan ditambah satu, di indeks akan ditambah satu, bahan sama dengan answer. Maka kita tahu bahwa answer ini eh, dimasukkan ke dalam variabel bahan. Oke, saya akan jelaskan dulu. Ini bagian ini itu akan program yang bertanya ya. Program akan bertanya eh, apakah bahan pertama? Oke, gini aja. Apakah eh, bahan ke satu nanti? Nah, ini indeks ini itu tuh akan dimulai dari satu dan selanjutnya akan dimulai kedua, ketiga. Nah, karena range di sini adalah tiga, maka pengulangan akan terjadi tiga kali. Oke, di sini karena sudah sampai di sini, nah sekarang kita akan buat rules-nya. Oke, if bahan if list bahan contain ingredient, oh, berarti bahan ini if bahan in list bahan oh salah list bahan print sebentar f Anda berhasil menambah bahan karena lalu kita gini kita langsung masukkan ini ada bahan dan ingredient. Oke, skornya nambah satu ya. Skornya nambah satu. Oke, sekarang kita akan buat else biar kalau ada kejadian salah print kamu salah. Oke, di sini kita tambahin time slip. Oke, 2 second. Nah, di sini terakhir kita akan membuat kesimpulannya. Oke, jadi kita akan membuat print F, print F, game selesai, selesai. Kamu punya skor, skor points. Oke, di sini kita akan menunjukkan daftar isi listnya ya. Oke, daftar daftarnya adalah adalah terus ini ditambahin di sini list bahan. Oke, ini sudah jadi dan tidak ada kesalahan sepertinya. Nah, kita akan mulai. Sebentar saya akan hapus dulu. Oke, tekan enter untuk mulai. Oke, program sudah dimulai. Kita akan coba pengetesan kedua kalau semisal tidak menekan enter. Tekan enter untuk memulai berarti oh, sebentar enter berarti N kesalahan input keluar dari program. Oke, dia akan keluar dari program. Sudah selamat, tekan enter untuk memulai. Lalu kita tekan enter untuk memulai program juga. Apakah bahan kelas satu yaitu gula, susu, garam. Anda berhasil menebak dan selesai kamu punya 3 poin. Oke, 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 oke. Ada kesalahan di sini. List bahannya tidak teridentifikasi ya. Ah, sebentar. Terus kita ganti saja ini list
Apakah bisa? Sebentar saya hapus dulu terminalnya. Saya tidak berantakan. Oke. Singkat warning. Bentar, kita jalankan lagi. User program singkat suara seharusnya is not on label, tapi unis koma, dan daftar siswa. Ah, kita di bawahnya ini. Berarti salahnya di bawah ini. 29 ya. Kita akan troubleshooting bersama-sama. Oke, list bahan. Hmm, daftar bahannya adalah sebentar kan F. Daftar bahannya adalah dan kita masukkan. Ah iya, saya lupa sesuatu. Kita harus memakai join ya kalau ingin memasukkan list. Join list bahan sebentar. Tapi tidak teridentifikasi ya. Ya, ketutupan berarti nanti tambah ini koma ini titik join. Nah, oke joinnya teridentifikasi list bahan. Oke, sudah teridentifikasi. Lalu kita clear dulu terminalnya. Kita jalankan. Oke, ketik enter untuk memulai. Susu, garam, tepung. Anda berhasil menebak bahan tepung. Diam selesai, kamu punya 3 poin. Daftar bahannya adalah gula, susu, garam, tepung, telur. Oke, di sini kita akan eh, eh, kita sudah selesai untuk program pertama. Untuk selanjutnya saya akan praktikkan ke Scratch. Nah, untuk penjelasannya sepertinya sama tadi. Ini adalah when click ya. Lalu di time slip ini ada untuk menunggu ini. Nah, menunggu seperti menunggu untuk SCS exit ini kalau inputnya bukan enter. Oke, sekarang list bahan. Nah, kita kan nanti kan sebelum membuat ini kan membuat list dulu. Nah, ingredient list itu list yang akan kita buat seperti ini. Oke, lalu set score, index satu. Ini set index kita ke satu berarti kita mulai dari nomor satu. For in range ini repeat 3, maksudnya repeat 3 kali. Answer input ini nanti bakal jadi ini. Si kucing kan bakal nanya, sebentar saya langsung aja. Oke, sebentar, nunggu 3 detik. Ingredient satu. Nah, ingredient satu ini, satu itu masuknya itu di indeks. Maksudnya itu di indeks. Nah, misal sugar, you guess it right. Oke. Nah, bahan kedua semisal oatmeal. Oh, you guess it wrong. Ingredient tiga, salt. Oke, yes, sesuai biasa salt. Oke. Untuk tadi kan kita sudah melihat kucing bertanya ingredient one, ingredient two, ingredient three. Nah, itu tuh berubah-ubah karena indeks akan bertambah satu setiap eh, perubahan terjadi di eh, variabel ingredient ini. Pertanyaan ingredient ini maksudnya. Di program Python, kita mempunyai itu letaknya ada di answer input bahan ke indeks ini. Menurut saya, di Python lebih terlihat detail dan kita bisa eh, mengkustomisasinya lebih luas daripada di Scratch ini. Karena memang Scratch dia dipergunakan untuk eh, maksud saya library mereka terbatas. Oke, lalu indeks nambah satu.
bahan didefinisikan sebagai answer. Nah, di sini set ingredient to answer ini maksudnya ingredient itu di set sebagai answer. Ingredient itu variabel ya, variabel ini, ingredient ini. Nah, jadi yang kita jawab itu akan dimasukkan sebagai answer. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki ke eh, identifikasinya, identifikasi jawaban. Nah, di sini if ingredients contain ingredient, nah ini kan ingredient list. Ingredientnya sudah teridentifikasi untuk masuk ke ingredient list. Nah, ini nih, nih. Ingredient list contain ingredient. Nah, jadi nanti kalau jawabannya ada di ingredient list, maka you have successfully guessed ingredient. Nah, ini sama nih. If bahan in list bahan, maka Anda berhasil menebak bahan ini. Nah, skor nambah satu seperti skor by change skor by one ini. Nah, kalau kamu salah, jawabannya ya kamu salah. Nah, oh your guess wrong. Terus ditunggu waktu 2 detik. Sekarang ada di eh, finalize-nya, yaitu di sini game over, di sini skor poin. Nah, di sini itu eh, untuk skor saya tidak menggunakan join, tapi joinnya akan saya gunakan di list bahan. Karena ini skor tinggal menggunakan ini. Jadi karena ada kesalahan, jadi saya menggunakan join list bahan untuk menggabungkan list ini dengan string yang ada di sini. Nah, game selesai kamu punya skor. Ini integer yang dikonversikan sebagai string, poin, lalu print. Bahannya adalah ditambah koma, ditambah join list bahan ini. Nah, kalau ini tinggal tinggal dikeluarin aja soalnya kan tabelnya kan udah tersedia di sini. Nah, untuk program pertama hanya seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke program kedua. Di sini kita akan melanjutkan untuk yang kedua ya. Di sini kita akan mempraktikkan tentang perpindahan list ya. Oke, di sini kita akan membuat when green flag is flagged seperti dahulu. Lalu kita akan lanjut membuat programnya. Untuk pertama sama seperti yang tadi, kita akan import SCS dan import rating dulu. Selesai import time, oke. Di sini kita akan membuat program di bagian when green flag is clicked. Oke, kita akan membuat create tekan enter time. Oke. Di sini kita akan membuat program agar si pengguna menekan enter dengan pasif untuk memulai programnya. Jadi kita akan membuat input buat oh, di sini if kosong get get dan ada mulai program ya else kalau saya pengguna nggak ketik enter nah print kemudian input keluar dalam 3 detik. Di sini time sleep 3 detik. Then keluar program. Kalau kita akan scs.sql. Oke, di sini saya akan ingin jelaskan tentang bagian ini. Oke, jika inputnya tidak disertakan dengan dua tutup kurung ini, dia itu akan menganggap eh, begini. Seperti program sebelumnya yang ada di Python pertama,
Ya, saya akan menggunakan contoh ini, eh, input ini. Nah, biasanya input yang seperti ini itu digunakan saat kita itu ingin mengecek membership. Oke, string input ini akan membandingkan string dengan list yang lainnya. Bedanya dengan ini adalah Bedanya dengan input yang ini adalah dia akan membandingkan input kita untuk memanggil fungsi tersebut. Oke. Perbedaannya hanya di situ. Lalu kita akan membuat catatan yaitu program zoom. Oke. Di sini kita akan membuat program. Pertama kita akan membuat list terlebih dahulu, yaitu list nomor. Nah, list nomor ini akan berisi dengan nomor-nomor yang ada di sini. Oke. Yaitu isinya 8 minus 6 minus 6 10 dan 7. Sini kita akan membuat variabel kosong bersama list hasil. Kita kita bisa menggunakan indeks untuk satunya, tapi karena programnya akan semakin panjang kalau kita menggunakan indeks sama dengan satu, yaitu gunanya untuk memerintah Python agar dia tahu kita memulai indeks dari satu. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu indeks. Jadi indeks itu Python itu menghitung indeks itu dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi indeks indeks sama dengan satu akan memerintah Python untuk memulai indeks dari nomor satu. Tapi kita akan menggunakan for hasil in is nomor. Di sini kita akan membuat variabel hasil untuk menyimpan apa yang akan kita gunakan, apa yang kita akan ciptakan nantinya untuk list nomor ini. Ya, jadi kita akan langsung hmm, list hasil ini kita akan masukkan list hasil ini kita akan masukkan dan kali. Nah, di sini nanti list hasil ini akan menyimpan hasil yang sudah diprogram menyimpan list nomor ini dikali dua. Jadi kita akan langsung print list hasilnya. Oke, kita akan teskan dulu. Oke, sini 8, 16, 12, 20, dan 14. Oke, selanjutnya adalah program ketiga yang akan lebih kompleks lagi. Eh, kita akan, oh ya, sebelum itu saya akan menjelaskan yang ada di Scratch dulu. Oke. Di sini itu sebenarnya gampang ya. Ketika bendera hijau diklik, maka kita akan menghapus list yang ada B ini. Oke, list B akan dihapus. Nah, lalu kita set indeks pertama untuk si kita panggil aja kucing ini untuk memulai perhitungan dari nomor pertama. Lalu kita memulai loopnya, yaitu dari jadi yang dia hitung adalah panjang dari list A ini. Nah, lalu si kucing ini akan singkatnya akan memulai tips dari pertama dari list A, lalu dikali dua untuk memasukkannya ke list B. Lalu dia akan mengulangi lagi dari indeks pertama, lalu ulang-ulang lagi. Jadi kalian bisa lihat di sini indeksnya eh,
Jadi kenapa? Karena indeksnya itu ditambah satu ya dari indeks set indeks to satu ini. Kita akan lanjut ke program ketiga. Project ketiga kita. Kenapa saya gabung di sini? Karena memang yang ketiga dan keempat itu cuma berbeda di loopnya saja. Nah, di sini loop yang keempat atau yang di kanan ini agak berbeda, agak sedikit berbeda maksud saya dengan yang ketiga ini. Apa yang berbeda? Yang membedakan mereka adalah validasi. Validasi ini nanti akan ada di dalam loop continue ordinary. Oke, kita akan mulai saja. Oke. Ketika green flag diklik, maka program akan menghapus segala maksud saya menyembunyikan segala variabel di sini. Tentu saja variabel yang kita masukkan. Oke. Lalu si kucing akan mengatakan hello, dia menunggu 2 detik, dan eh, kita akan memulai loopnya dengan mengatur variabel continue ordinary ke true. Oke. Di sini kita akan masuk ke loop atau perulangan dengan menggunakan continue ordinary sama dengan false. Oke. Di sini kita kita akan membuka loop dengan pertanyaan, apakah Anda ingin menambah pizza? Kalau jawaban ya, maka kita akan masuk ke loop, yaitu si kucing akan menanyakan, what do you want? What pizza do you want? Yang kita bisa jawab dengan menggunakan nomor. Oke, di balik sini ada. Oke, saya akan ke kiri dulu, nanti baru ke kanan. Oke. Jika jawaban ya tadi, maka si kucing akan mengatakan what pizza do you want atau pizza apa yang Anda mau dengan menggunakan nomor dengan user menggunakan nomor sebagai jawabannya. Oke, di sini variabel akan dicocokkan dengan jawabannya. Ya, di sini bisa tes ke jawaban. Nanti si kucing ini akan maksud saya program ini akan menambahkan pizza choice atau pilihan kita dari availability pizza. Nanti dia akan mengecek bahwa jawaban kita itu ada nggak di available pizza dan dia itu akan memasukkan jawaban yang tadi ke variabel pizza order. Oke, sekarang karena harga pizza sudah ditentukan yaitu 10, maka variabel total price ini akan diubah menjadi 10 per pizza yang kita masukkan. Oke, di sini kucing akan mengatakan adding. Nah, di sini digabungkan yaitu timpa melimpah. Nanti yang pizza to the list ini, kayak nanti si kucing akan mengatakan adding pizza choice yang tadi jawaban kita dari variabel available pizza dan melanjutkan dengan pizza to the list. Oke, dia akan menunggu 2 detik dan keluar dengan eh, loop yang difalskan. Oke, di sini akan ada perbedaan di keempat, yaitu di sini setelah jawaban yes, di sini tidak akan ada validasi. Jadi ketika si pizza apa jawaban user tidak divalidasi, maka bisa saja akan banyak bug di situ eh, atau si program ini error karena tidak bisa membaca input kita. Jadi kita akan menambahkan valid pizza choice setelah jawaban yes. Nah, perbedaan dari loop continue ordering ke true dan valid pizza choice di sini valid pizza choice
berbeda dengan continue ordering. Kalau continue ordering dimulai dari true, maka eh, eh, ketika continue ordering dimulai dari true, maka akan dilanjutkan dengan eh, false. Kalau di Python sebenarnya agak berbeda, nanti saya jelaskan. Soalnya ini masih agak begini. Di sini continue ordering akan ke true duluan. Nah, nanti loop yang kita jalankan akan berhenti ketika continue ordering bersifat false. Nah, begitu. Lalu dimulai dengan eh, do you want to add pizza? Yes or no? Jawabannya yes. Nah, di sini eh, kita akan membuat loop baru dengan variabel valid pizza choice. Di sini valid akan bersifat false dulu. Kenapa? Karena tentu saja kita belum menemukan kevalidan dari jawaban ini. Jadi memang jawaban pertama itu belum fungsi dari valid pizza choice ini belum valid atau jawaban variabelnya belum valid, maka kita akan membuat variabel ini bersifat false terlebih dahulu. Dan kita akan mengulangi loop ini sampai valid choice bersifat true. Oke. Lalu kucing akan bertanya, what do you want? Verified number seperti yang ada di sebelumnya. Lalu si jawaban ini akan dicek di pizza choice ini. Nah, di sini dimulailah validasi tersebut. Validasi tersebut akan berupa jika pizza choice atau variabel pizza choice ini lebih dari 0 dan pizza choice kurang dari panjang available pizza ditambah satu. Di sini kenapa ditambah satu? Karena nanti dimulainya itu bu- eh, kalau scratch itu dimulainya bukan dari 0, 1, 2, 3, tapi dari dari maksud saya si Scratch ini dimulai dari 0, 1, 2, 3. Dan kenapa ditambah satu? Karena biar memulainya dari satu. Oke, tambahkan benda bisa choose dari oke, sip. Nah, di sini si jawaban kita dari pizza choice ini kita akan memindahkannya terlebih dahulu ke pizza order agar agar terlihat kalau bisa digambarkan itu sebagai belanja, struk belanja. Lalu sebentar. Oke. Ubah total price sebesar 10 karena ada variabel total price dan sudah di apa namanya eh, sudah dituliskan terlebih dahulu bahwa total price ini senilai 10. Oke. Lalu sama seperti yang tadi, ini timpa menimpa, si kucing akan menambahkan adding jawaban kita dari available pizza ke pizza to the list atau valid pizza choice ke true. Kalau valid ya, kalau jawaban kita lebih dari 0 dan kurang dari panjang dari available pizza ini. Kalau dia bersifat false, maka akhirnya please choose correct number. Nah, kalau valid nanti akan tunggu 2 detik, langsung ke you have to pay total price. Di sini ada container ordering ke false. Di sini kalau kita mengatakan no atau jawaban selain yes. Oke. Sekarang akan lanjut ke pembayaran. Nih, di sini ada namanya yang tadi blok timpa menimpa. Si kucing akan mengatakan you have to pay total price yang tadi dihitung sesuai jumlah pesanan yang diketikkan user dengan dengan simbol euro. Tunggu 2 detik. Nah, di sini akan ada validasi tip ke false dulu. Di sini tip akan dimasukkan loop lagi.
Kalau di sini beda. Di sini ada blok menimpa, nunggu 2 detik, lalu si kucing akan menanya what do you want to leave 0 sampai 25%. Nah, nanti di sini akan namanya menghitung, menghitung total price tersebut di total price yang tadi kita pesan atau pizza yang kita pesan ditambah total price yang dikalikan persenan ini dan dibagi jawaban yang 25% ini 0 sampai 25% ini nih dibagi dengan 100. Lalu digabungkan thank you the price is now yang ini total price variabel yang sudah dihitung. Nah, lalu dilanjutkan dengan Euro Visa are on the way. Di sini agak berbeda. Di sini ada valid tip ke false dulu. Nanti di loop sampai valid tip ini bersifat true. Tanya dulu apakah kita ingin meninggalkan tip 0 sampai 25% dan kucing akan menunggu. Jika jawaban kita kurang dari -1 dan jawaban kurang dari 26, maka valid tip akan bersifat true, maka kita akan keluar. Jika tidak, jika dia kurang dari -1, oh maksud saya tadi itu lebih dari -1 dan kurang dari 26, jika eh, jika jawaban kita memang agak lain dari ini, maksud saya semisal -2 atau 27, maka si kucing akan eh, si program ini akan mendeteksi bahwa ini invalid. Maka kita akan disuguhkan dengan please provide a correct number. Jika tadi valid, maka akan atur total price jawaban ini tadi, total price ini yang kita apa namanya hitung tadi, yang hitung tadi di atas ke total price plus total price dikalikan jawaban dari tip kita, lalu jawaban dari tip kita dibagi 100, lalu sama dengan yang ketiga, kita akan disuguhkan dengan harga pizza yang sudah dihitung. Kita akan memulai prakteknya di sini. Oke. Halo, sini masih di sini ya. Di sini variabel akan disembunyikan, lalu kita akan disuguhkan dengan do you want as pizza? Yes. What do you pizza? Provide number, kita akan provide number one. Oke, adding margarita pizza to the yes or no. No, karena kita sudah memesan, kita sudah tidak perlu memesan lagi. Oke, di sini akan menghitung. Do you want to leave 0,25%. Kita akan meninggalkan 5% tip. Oke, di sini sudah sampai di sini dan sudah selesai. Validasi tadi itu hanya untuk mengecek apakah jawaban kita itu ada di sini atau tidak. Jadi dia akan memvalidasi jawaban kita dari lebih dari 0 atau kurang dari panjang available pizza ini. Jadi 5 dan ditambah 1 karena list dari scratch itu dimulai dari 0 jadi harus plus 1. Oke, kita akan lanjut ke Python. Sekarang kita akan lanjut ke versi Python yang sebelumnya. Oke, di kanan ini adalah blueprint yang saya lihat untuk maksudnya yang saya contoh untuk membuat program yang di kiri. Yang di kiri ini adalah program yang saya buat dengan menambahkan beberapa hal yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Di antara lain adalah animasi loading dan di sini ada yang namanya tip, tapi kita bukan hanya ditunjukkan untuk bukan hanya ditunjukkan harganya berapa, tapi kita juga bisa untuk memasukkan input pembayaran. Oke, saya akan jelaskan dari awal dulu. Di sini, berbeda dengan yang di kanan, di kiri saya menggunakan import SCS dan import time sebagai eh, mengimport fungsi SCS dan time agar bisa digunakan di
beberapa line code seperti eh, loading animation dan lainnya. Oke, di bagian awal di sini, kalau di kanan, oke, saya akan membahas yang di kanan dulu. Pizza order ini sebagai variabel yang dikosongkan, lalu ada total price juga yang dimulai dari nol. Kalau kita jalankan, nanti program akan menuliskan print hello, here is the menu today. Nanti bagian ini itu adalah yang digunakan untuk list ini dijadikan list berentetan berurutan gitu. Jadi for I ini kayak sebenarnya terserah ya, bisa in range atau apa nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, for I pizza in enumerate pizza ini variabel kosong in enumerate yang ada di available pizza. Oke, enumerate di sini apa? Enumerate di sini adalah memberikan angka otomatis terhadap eh, yang ada di selanjutnya. Ini available pizza ini. Dia akan memberikan angka otomatis, tapi belum tentu angka itu akan diproses jadi rapi gitu. Jadi kita akan merapikannya dengan print str string ini. Nah, ini akan maksudnya eh, akan bersifat string, i i ini yang ini for i ini karena mencakup keseluruhannya i ditambah nanti titik plus pizzanya. Pizzanya itu apa? Pizzanya ini pizza in enumerate available pizza. Pizza adalah variabel available pizza atau list eh, maksud saya adalah variabel yang ada di list available pizza yang sudah diberikan nomor. Lanjut kita punya loop continue ordering. Continue ordering di sini bersifat true. Oke, di sini kita contohnya, contohnya tidak menggunakan validasi. Yang divalidasi adalah yang di kiri dengan beberapa modifikasi yang saya lakukan. Oke, while continue ordering, oke, ketika bersifat true, maka loop akan dimulai ketika continue ordering mulai ya. Continue ordering true, oke, ini berarti continue ordering sudah mulai. Dan ketika continue ordering maksud saya, bawahnya akan dimulailah fungsi loopnya. Answer sama dengan input, ini variabel sama dengan input. Apakah kamu ingin pizza? Yes atau no. Jika answer ini equally yes atau dijawab dengan yes pasti karena kita tidak menggunakan lower atau strip di sini. Kalau saya menggunakan lower dan strip. Kenapa? Karena kalau ada orang yang salah mengetikkan ya atau tidak eh, dalam jawaban itu, semisal ya tapi y-nya besar atau kapital, atau ada kesalahan dari spasi terakhir, biasanya itu kan tidak kelihatan. Nah, di sini di program saya lower dan strip ini berfungsi untuk mencegah hal itu menjadi sebuah kesalahan untuk programnya. Di sini tidak ada. Jadi memang agak rawan. Ini namanya adalah case sensitive. Jadi memang sensitif sekali program ini kalau memang dijawab dengan satu variabel yang salah atau satu alfabet yang salah. Oke, if answer equally yes, pizza choice akan dimasukkan integer yaitu input what do you want. Nah, di sini kita eh, akan disuruh untuk memasukkan angka yang akan diterjemahkan sebagai input dengan maksudnya diterjemahkan oleh Python sebagai integer di input ini. Oke, pizza order append available pizza choice. Oke, di pizza order ini, di list pizza order akan ditambahkan. Oke, di sini append berfungsi sebagai pilihan lainnya. Jadi kalau kita memilih pesanan lain, maka semisal satu itu margherita dan kita akan diulang lagi. Do you want a pizza? Yes or no? Yes. Dan kita selanjutnya memilih yes dan kita misal menambahkan calzone.
Oke, nanti si pizza order ini akan berfungsi sebagai wadah dari margherita dan calzone ini, dan apen akan berfungsi sebagai penambah penambah jawaban kita selanjutnya. Jadi apen singkatnya apen berfungsi sebagai penambah jawaban yang kita masukkan. Oke, di sini akan ada maksudnya ini ya, yang ada di sini pizza order append yang akan ditambahkan itu maksudnya ada di sini. Ini pizza choice ini yang ini pizza choice itu jawabannya nanti pizza order dot append available pizza itu append available pizza itu nanti dia menambahkan yang ada di available pizza itu. Oke, print adding plus available pizza pizza choice. Oke, di sini jikalau bukan jikalau saja, tapi kalau mereka memang menambahkan sesuatu, nanti akan ngeprint adding plus available pizza pizza choice. Nah, nanti plus atau pizza to the order. Nanti si ini akan nambahin apa yang kita pilih tadi dan apa yang kita sudah tambah tadi dengan pizza to the order. Nanti pizza price-nya akan ditambah sama dengan 10. Kalau tidak, kalau jawabannya selain yes, misalkan no, atau memang tidak ada input, maka continue ordering itu bersifat false. Oke. Nanti ada print you have order, pizza order you have to pay. Nanti akan total price-nya yang di sini akan bersifat string karena declare string ditambah euro. Nanti kita akan membuat penghitungan tipnya. Tipnya nanti akan bersifat float, input, what do you want to leave, 0 sampai 25%, total price plus sama dengan total price dikali tip dibagi 100. Oke. Lalu selanjutnya ada print, thank you, the price is now plus STR. Oke, total price-nya nanti akan dijadikan string plus ini dijadikan euro, pizza are on the way. Oke. Contohnya saya akan tunjukkan pada yang ke modified saja. Di sini kita akan membahas tentang yang saya modifikasi tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang baris pertama dan kedua yaitu import SCS dan time, yaitu adalah fungsi yang akan kita gunakan di nantinya. Oke, di sini akan ada hmm, maksud saya fungsi untuk mulai. Jadi kita memulai dengan tadi kalau di Scratch kita ada green flag, di sini kita punya enter. Oke, Anda telah melanjutkan. Anda telah melanjutkan yaitu ini. Anda telah melanjutkan. Jikalau salah semisal else, jadi semisal emang nggak apa-apa, semisal M gitu, Anda tidak menekan error, ada kesalahan, nanti programnya akan keluar sendiri. Oke, di sini kita akan langsung menekan enter, dan di sini adalah sebuah list kita yang kita tulis, yaitu pesanan dimulai dari keranjang kosong atau diibaratkan sebagai keranjang kosong dengan total pesanan sama dengan nol, harga total sama dengan nol, yaitu keduanya variabel yang dimulai dari angka nol. Lalu selanjutnya adalah for i pizza in enumerate menu pizza, yaitu kita akan menomori menu pizza ini dengan nomor. Lalu for i tersebut digunakan sebagai petunjuk bahwa selanjutnya ini akan disimpan di i. Oke, di print bawahnya ini yang dianggap sebagai string i plus satu. Kenapa harus plus satu? Karena kalau enumerate menomori menu pizza itu akan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi plus satu di sini akan berfungsi sebagai enumerate dimulai dari angka satu dan dikasih titik dan pizza tadi. Pizza dimasukkan ke enumerate menu pizza karena sudah dinomorit itu. Oke, selanjutnya itu ada apakah Anda ingin memesan pizza? Oh, sebelum itu loop akan dimulai dengan true dan true di sini adalah jikalau continue ordering bersifat true, kita lanjut, maka variabel answer yang kita masukkan ini
akan di declare sebagai input dengan catatan kita akan menambahkan lower dan strip, yaitu jikalau kita ada kapital besar atau user menekan spasi secara tidak sengaja gitu kan, di sini si Python akan menganggap ini sebagai benar. Oke, if answer equal ya, di sini beda ya sama ini. Karena di input ini kita memanggil fungsi, bukan sebagai answer. Oke, if jika ya, maka kita akan memulai validasi. Validasi ini akan dimulai dari false karena memang belum valid. Ketika valid, maka loopnya sudah selesai. Oke, while not pilihan valid karena pilihan valid tadi false, pilihan ini akan diisi dengan input yang bersifat integer atau dideklar sebagai integer dengan memasukkan nomor pizza yang Anda ingin pesan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 itu. Decimal 1, oke. Satu di sini, jika pilihan, oke. Di sini ada sebuah perbedaan yang saya ketik. Sebenarnya ini sama sebelumnya, tapi ketika ada kesalahan, tapi pas ada kesalahan, saya mencoba troubleshooting dan akhirnya menemukan bahwa kesalahannya ada di validasi plus satu. Oke, ini. Oke, di sini. Kesalahannya adalah di sini. Ini, N ini tidak dibaca. Jadi, pilihan kurang dari sama dengan satu ini akan mengunci jawaban kita untuk memilih hanya satu. Tapi kalau kita menghilangkan ini, maka kalau pilihan ini kurang dari sama dengan panjang menu pizza tersebut dikurangi satu, maka kenapa dikurangi satu? Karena seperti yang tadi si maksud saya si list ini itu bersifat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memang nanti ada bisa kelebihan satu. Maka ini agar lebih manusiawi. Oh, bukan. Nanti kalau kita tanpa minus satu, maka nanti jadinya si dua ini akan ke pepperoni gitu. Oke, lanjut. Pesanan append menu bisa pilihan. Jadi, misal kalau kalian menambahkan pesanan, nah ini menambah jamur pesanan, maka nanti akan disimpan ke sini, menu pizza ini. Jadi, semisal kalian tidak gitu, tidak. Nah, di sini append ini berfungsi untuk menambah pesanan ini. Oke, lanjut ke harga totalnya, ya. Oh ya, di sini ada pin menambah menu pizza, pilihan minus satu karena tadi soalnya nanti akan dianggap ke nomor selanjutnya plus ke pesanan. Harga total sudah ditentukan yaitu 10, nanti langsung pilihannya langsung valid karena yang kita jawab itu valid, kalau tidak nanti akan langsung masukkan nomor yang benar. Jika kalau kita menjawab 6 atau 7 gitu atau malah minus satu. Oke, else continue ordering sama dengan false. Kita langsung keluar dari eh, loop ini. Oke. Selanjutnya, kita disuguhkan dengan total harga barang. Total harga barang ini adalah semua yang kita pesan, yaitu plus 10 ini, plus 10 ini di sini. Oke. Nah, total harga nanti 10 total harga ditambah plus 10 tadi ada dua pesanan, ya jadinya dua. Jadi ada 20. Berapa persen yang Anda ingin berikan? Contohnya adalah 5%. Oke, di sini adalah 21 euro. Oke, di sini kita akan sampai ke, oke, kita akan sampai ke validasi di tip ini. Validasi akan dimulai dengan false karena validasi ini bersifat salah terlebih dahulu. While not valid tip kita masukkan tip adalah variabel yang kita akan input dan dideklar sebagai float dengan memasukkan beberapa tip yang Anda ingin berikan. Jadi nanti 5, semisal 5, jadi 5.0 gitu. If tip
kurang dari sama dengan nol dan tip kurang dari sama dengan 25. Ini yang saya mention tadi di atas itu agak error karena memang yang dibaca hanya kurang dari sama dengan satu. Nah, kalau ini tidak apa-apa karena kurang dari lebih dari sama dengan nol dan tip ini kurang dari sama dengan 25, maka valid tip sudah dikatakan true. Kita akan keluar dari loop kalau memang lebih dari 25 atau kurang dari nol, maka kita akan disuguhkan dengan else, yaitu print masukkan nomor yang benar. Akhirnya kita masuk ke pembayaran. Harga total plus eh, harga total ditambah sama dengan harga total dikali tip dibagi 100 tadi. Oke, print terima kasih. Sekarang total harganya adalah di-declare sebagai string, harga total itu ditambah logo euro. Ditunggu selama 2 detik, masukkan pembayaran. Nah, di sini ada variabel bernama uang yang di-declare sebagai float yang kita akan masukkan sebagai input dengan masukkan uang Anda. If uang lebih dari sama dengan harga total, pembayaran berhasil, Anda telah memesan di tempat kami. Oke, tapi jika harganya kurang, semisal 20 euro, uang Anda tidak cukup keluar dari program langsung. Oke, sebenarnya bisa di loop ya, tapi memang saya lupa untuk membuat loopnya. Oke, jadi semisal harganya tadi $22, maka akan print pembayaran berhasil telah memesan di pizza kami. Oke, di sini tadi ada animasi loading sebagai gimmick saja. Sekarang kita akan mulai dari for in the range. Oke, oke. Tadi ini ya, tadi yang ada animasi itunya, animasi loadingnya. Tadi ada di silakan ulang lagi, program selesai. Mungkin saya akan tunjukkan sekali lagi. Oke, nampak. Oke, ya, satu, tidak, jamur 10 tip, kita akan mengisi 1%, 10,1 kita akan memasukkan. Hmm, iya, iya, iya. Oke. Jadi kalau kita benar atau tidaknya tetap ke animasi loading. Jadi kalau misalnya saya jawab $11 atau 11 euro maksud saya, itu keluar dari program, akan dihapus lagi nanti. Oke, jadi program selesai. Saya akan menjelaskan tentang animasi program ini ya, keluar dari program selesai ini ya. For i in range 30, 30 ini maksudnya 30 milisecond atau nanti dijadikan second karena 30 milisecond itu 3 second. Jadi di sini akan berupa dots. Dots adalah variabel yang kita isi sama dengan titik dikali i persen 3, yaitu i-nya nanti ada 3. SCS std out right. Oke, di sini adalah SCS ini berfungsi sebagai toolbox, toolbox yaitu std out. Std out ini sekali lagi eh, sebagai print, tapi bedanya dengan print di sini std out ini lebih bisa di customisasi daripada print tersebut. Oke, nanti mungkin penjelasannya akan di pertemuan selanjutnya. Di std out ini, kalau kita pencet write, kita akan mulai dengan print biasa, tapi kita akan membuat dengan ini. Oke, slash r. Oke, slash r ini apa? Slash r ini adalah buat ininya jalan. Buat titiknya itu jalan di baris tadi. Di baris tadi. Keluar dari program. Dari nanti keluar dari program kan titik banyak. Ada 3 itu. Nah, itu adalah hasil dari slash R ini. Keluar dari program. Titik-titik-titik. Tadi jalan banyak. Kalau sudah nanti SCS, STD out flash. Ini langsung keluar dari baris tersebut. Lalu kita akan eh, lalu program akan menunggu selama 0,1 detik, lalu akan print. Nah, di sini
print tersebut akan menimpa std out arrived tadi dengan keluar dari program selesai. Oke, Timeslip satu print selamat tinggal SCS dot exit yaitu mengeluarkan program secara langsung. Oke, untuk materi pizza ini memang cukup panjang, tapi saya sudahi dulu. Hanya segitu pesan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.